jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di base camp dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming pada saat sore hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Marilah kita boleh melihat kanan kiri kita walaupun kita tidak bisa berjabat tangan. Kita boleh ungkapkan rasa kasih kita. Yang ada di rumah mungkin kita bisa melihat anggota keluarga kita yang saat ini bersama-sama mengikuti live streaming. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan anggota keluarga yang utuh dan lengkap. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu. Biarlah ibadah kami bukan sekedar rutinitas bagi kami, Tuhan. Bukan sekedar kami daripada tidak ibadah, atau sekedar kami melaksanakan kegiatan mingguan. Tetapi biarlah ini ungkapan syukur kami kepadamu. Ungkapan bahwa kami tidak mampu berjalan di dalam kehidupan ini tanpa Engkau. Biarlah kami mau mengikuti ibadah ini, dan kami mau menjadikan ibadah ini sebagai ibadah yang penuh kuasa, Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, baik kami yang datang secara langsung maupun kami yang menikmati ibadah live streaming, Tuhan. Hadirat Tuhan yang tidak terbatas itu boleh sama-sama kami rasakan, Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa saat ibadah kami disertai dengan rasa syukur, maka kami boleh pulang, kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
kepadamu Tuhan. Kami bawa senang hidup kami. Oh, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mengimani bahwa saat kita datang kepada Tuhan, sujud di altarnya Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan. Karena Dialah Allah satu-satunya yang paling mengenal jauh ke kedalaman hati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat
sendiri akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bila setiap perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang penuh kuasa, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan, menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Cuaca cukup cerah, sedikit panas. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada hari ini, boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan, dan kita mari belajar firman Tuhan kembali. Kita bersyukur bahwa akhirnya seri kita belajar bagaimana hidup yang hidup, kita sudah mau sampai di akhir di Esra pasal yang ke-9, dan minggu yang akan datang di menutup seri ini kita masuk di Esra pasal yang ke-10. Kita akan baca hari ini dan belajar dengan tema kasih Allah yang menimbulkan pengharapan. Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Esra 9 ayat 13b dan ayat 15. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman ini adalah ungkapan dari Esra sebagai seorang imam, seorang guru, seorang pemberi kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghadap Allah. Kenapa dalam kondisi umat Tuhan yang sudah berdosa, mereka selama 16 tahun itu bukan hanya seperti minggu yang lalu, akhirnya mereka jatuh kepada pemenuhan keegonya, membangun rumahnya sendiri, membangun kepentingannya sendiri, membangun kesukaannya sendiri. Ternyata ini dibuktikan bukan hanya pembangunan secara fisik yang mereka bangun, tetapi ternyata pembangunan secara rohani juga mereka kerjakan, yang membuat mereka semakin mundur dari Tuhan. Di tengah-tengah mereka kegalauan, kebimbangan karena janji Tuhan, mereka yang tahu bahwa Tuhan yang membawa tetapi belum tergenapi, dampaknya begitu luar biasa. Mereka melakukan satu pernikahan yang menjadi tercampurnya benih yang kudus dengan yang tidak kudus, yang pada waktu itu memang sangat dilarang oleh firman Tuhan. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka Esra datang kepada Tuhan dan dia berkata, mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ternyata Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Ketika dia bilang, Engkau ya Allah kami tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Artinya Esra tahu bahwa seharusnya mereka berada di dalam kecelakaan, mereka dalam kemusnahan. Tetapi kalau mereka ada sampai hari itu, semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Coba kita renungkan keberadaan kita juga pada saat ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang telinganya benar-benar selalu mendengar sesuatu yang baik? Padahal telinga kita ini kalau kedengarannya jelas malah kadang malas mendengarkannya. Tapi kalau kedengarannya bisik-bisik malah pengen tergerak untuk mendengarkan. Mata kita juga kalau melihat yang jelas itu malah kita gak pernah tertarik. Tapi kalau melihat yang sedikit itu malah justru kadang-kadang kita mulai terus tergoda. Kalau kelihatannya sedikit, berdoa, Tuhan tutup mata saya. Kalau kelihatan semua, Tuhan tolong tutup matamu. Saudara perhatikan, ini dosa yang menghambat kita. Mulut kita punya mulut yang sama, lidah yang sama. Tapi berapa kita bisa menguasai lidah kita? Senyum saja bisa senyum berdosa. Ada senyum, gitu kan tetap dosa. Ada senyum yang tulus, ada tertawa juga bisa tertawa dosa ketika tertawa meledek. Nah, saudara perhatikan di sini. Tetapi ketika kita belajar di dalam pasal ini,
kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu memberikan pengharapan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan memberikan pengharapan. Memang kasih Allah itu sulit untuk kita dijelaskan dengan kata-kata. Kasih Tuhan hanya bisa dirasakan di dalam hidup kita. Sama ketika hari ini kita bisa merasakan panasnya matahari. Tapi bentuk dari matahari itu, dari panasnya ini, perhatikan, meskipun tidak berwujud panas matahari, tapi semua orang bisa merasakan akibatnya. Maka dari sini juga udah ada kipas, masih tetap kipas-kipas. Kenapa? Panas, terbuka. Saudara, itu panas. Demikian juga kalau kita melihat pengharapan itu, di saat kita sedang berjalan dalam kegelapan, kita tidak tahu arah, tiba-tiba ada cahaya di depan dan memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita akan sampai ke tujuannya. Kita akan sampai ke tempat yang dituju. Ketika kita melihat cahaya itu, maka timbullah pengharapan, timbullah semangat, timbullah gairah, timbullah kekuatan baru untuk berjuang melewati persoalan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada celah, ada bayangan, ada pengharapan. Dan itu yang dilihat oleh Ezra pada saat itu ketika tahu umatnya berdosa, semua berbuat dosa. Dan akibatnya dia katakan dia bersyukur karena melihat Tuhan begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya. Dan itulah kasih Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa Allah adalah kasih. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kasih, maka segala apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, segala apapun yang direncanakan oleh Tuhan, semua yang diputuskan oleh Tuhan pasti sebenarnya merupakan perwujudan dari kasih Allah. Ketika kalau kita melihat dari perjalanan Yusuf saja, Yusuf melihat mimpi yang luar biasa bahwa dia akan menjadi pemimpin besar, dia akan menjadi penyelamat. Bahkan dia bermimpi bahwa bapaknya dan saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Saudara, itu tidak langsung digenapi begitu saja. Ternyata Tuhan mengizinkan untuk menggenapi mimpinya itu menggunakan 10 saudara-saudaranya yang iri sama dia. Lawan iri apa? Lawan iri Anan. Lawan iri kan Anan. Saudara perhatikan, menggunakan yang seperti itu. Saudara-saudaranya marah karena Yusuf itu sudah selalu berpakaian yang baik, berpakaian yang mewah, berpakaian yang dimanjakan oleh orang tuanya. Nah, sekarang Yusuf memimpi akan menjadi pemimpin. Kan mereka marah semua. Lalu akhirnya Yusuf ketika sampai di tempat penggembalaan, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Firman Tuhan menyebutkan dan Tuhan menyertai Yusuf. Logikanya kalau Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf gak sampai ke dalam sumur. Begitu masuk ke dalam sumur, tiba-tiba glory, aku udah di sini lagi. Kan tidak, dia tetap masuk ke sumur. Udah mendapatkan kenyataan bahwa dia mengirim makanan, tetapi kemudian mendapat perlakuan yang tidak adil. Yusuf sedang diproses hatinya. Sekarang dimasukkan ke dalam sumur, dia sedang diproses juga bagaimana melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ternyata dimasukkan ke dalam sumur yang dalam itu, Alkitab mencatat Yusuf tidak cedera sedikit pun. Dan itu yang membuat kemudian berikutnya begitu ada pedagang, ada bunyi suara belati mungkin keledai datang, lalu kemudian saudara-saudara Yusuf mulai berinisiatif nimba Yusuf kembali. Yusuf, sehatkah engkau? Sehat, ditimba. Betul-betul dia sehat. Saudara perhatikan, Yusuf begitu timba, kan dia di dalam gak mendengar ada suara kereta. Begitu ditimba, wah dia pikir saya mau diselamatkan nih, saudaraku pasti menyesal sudah memasukkan. Ditimba sehat, begitu sehat bukannya ditulungi, malah ternyata di atas sedang transaksi jual beli budak. Saudara perhatikan, itu kira-kira kalau kita digitukan mungkin aduh kayak apa ya. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf kemudian mengeluh. Kalau kita melihat jalur cerita itu, blueprintnya bahwa itu Tuhan sedang menggenapi prosesnya, sedang menyatakan kasihnya, bahwa apa yang ada dalam terjadi kepada Yusuf itu ada dalam skenario Tuhan. Sampai di Mesir, di pusat penjualan budak, maka orang seperti Yusuf itu tidak mungkin laku dijual untuk budak. Kenapa? Badannya tidak kekar, tidak tinggi.
Dia masih anak-anak. Saudara perhatikan, tapi kok ya dilalah kersani Allah, maka Potifar itu ke pasar membawa istrinya, Tante Poti. Nah, Tante Poti itu tidak membutuhkan orang yang six pack, karena dia membutuhkan orang yang respect. Sebab orang yang six pack itu sibuk mengurus dirinya sendiri, bagaimana mempertahankan bodinya, sehingga lupa memikirkan yang lain. Akhirnya Yusuf dibeli. Saudara perhatikan, sudah dibeli, dia nyaman di sana, dan Tuhan menyertai Yusuf, membuat seisi rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Tapi janji Tuhan tidak berhenti di situ. Yusuf difitnah, Yusuf dibohongi. Semakin dalam Yusuf berada, ternyata semakin genap, dekat penggenapan janji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, itu berarti bahwa apa yang terjadi kepada Yusuf, apa yang terjadi kepada Yusuf itu adalah masuk di dalam rencana Allah untuk Tuhan menggenapi firman-Nya. Hari ini kita juga menikmati hal yang sama, yang membuat kita mungkin tidak memahami rencana Tuhan, tetapi kasih Allah. Kalau Tuhan sudah mencatatnya di dalam firman Tuhan, bahwa kemarin kita tahu bahwa ketika kita mengerti isi firman Tuhan, isi Alkitab, kita akan semakin menikmati Tuhan, bahwa kasih Allah selalu memberikan pengharapan kepada kita. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah mengutuk bumi. Lalu Adam diturunkan ke dalam dunia, tetapi iblis sudah lebih dulu ada di dalam dunia. Apa yang kemudian terjadi? Adam punya anak, dan ternyata anaknya saling membunuh. Kain membunuh Habel, selesai. Lalu kemudian Allah menjadikan Set menjadi keturunan Adam berikutnya. Tetapi toh ternyata anak-anak Set berkembang begitu luar biasa. Hanya satu keluarga yang didapati hidupnya berkenan kepada Tuhan, namanya Nuh. Nuh berkhotbah di situ 120 tahun berkhotbah sambil membangun kapal bahwa akan terjadi banjir besar. Semakin lama pembangunannya, semakin tidak pernah ada hujan dan banjir, semakin orang tidak percaya. Yang akhirnya kemudian hanya Nuh dan keluarga yang percaya, yang kemudian diselamatkan, plus 3 orang menantunya. Saudara perhatikan di sini, ini begitu luar biasa, sampai akhirnya Nuh punya anak juga kemudian berdosa kembali. Alkitab mencatat semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi perhatikan itu, kasih Tuhan yang begitu luar biasa ketika Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Sulit untuk bisa kita mengerti kasih Allah. Manusia yang berdosa terus menerus berdosa, tapi Allah tetap memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita merenungkan ini, kasih Tuhan lebih mudah dialami daripada dimengerti, lebih sulit dijelaskan daripada dirasakan. Apakah hari ini kita juga sudah menikmati kasih Tuhan? Mampu memberitakan kasih Tuhan? Mampu menyampaikan bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada kita karena kasih-Nya? Saudara, kenapa Tuhan menyatakan kasih-Nya begitu luar biasa? Yang pertama, karena manusia itu rentan terhadap dosa. Manusia sangat rentan. Kita sudah berdoa kepada Allah. Bangun pagi kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Kita sudah minta perlindungan dari Tuhan, tapi toh ternyata di tengah jalan kita tetap saja bisa berdosa, tetap saja bisa melakukan kesalahan. Saudara perhatikan, dan itu yang dicatat di dalam Tuhan begitu, dalam firman Tuhan begitu rentannya. Seorang Rasul Paulus berkata demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus mencatat begitu, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku perbuat. Seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan masih mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, kita ini rentan terhadap dosa. Mata kita ini lemah, telinga kita juga lemah, hati kita, perasaan kita. Itulah makanya banyak orang yang mudah tersinggung daripada tersungging. Banyak orang yang mudah sakit hati daripada kita bisa berlega hati. Kenapa? Karena itu kita manusia. Tetapi dalam konsep inilah maka Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kalau kita menghitung dosa-dosa kita, tidak ada yang selamat di dalam dunia ini. Saudara perhatikan di sini, keadaan manusia yang berdosa itu sangat rentan, sangat mudah berbuat dosa. Dan yang paling hebat itu manusia setelah ditolong lupa, kadang-kadang langsung bisa melupakan, seperti umat Tuhan pada waktu itu. 70 tahun di dalam pembuangan pasti mereka berdoa. 70 tahun di dalam penderitaan pasti mereka ingin dibebaskan. Tetapi baru saja dibebaskan, 70 tahun dengan 10 tahun itu tidak ada bandingnya. Tuhan bekerja tiba-tiba berhenti yang cukup lama. Tentu berbuat dosa bukan hanya pada hari ke-16 kalau rumah mereka sudah jadi. Itu berarti mungkin pada tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11. 7 tahun dibanding dengan 10 tahun itu belum apa-apanya. Tapi saudara perhatikan, ketika mereka baru saja mereka mengalami penderitaan, akibatnya mereka lupa bahwa kemarin Tuhan sudah menolong dengan luar biasa. Yang lalu Tuhan sudah memberikan pertolongan yang luar biasa. Dosa kembali begitu cepat berpaling dari kasih Tuhan. Dosa apa? Alkitab mencatat karena mereka telah mengambil istri dari anak-anak perempuan orang-orang itu untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri itu. Saudara, ini yang terjadi. Mereka lupa kurang apa mereka itu. Apakah tidak ada persediaan di situ? Artinya mereka bukan hanya membangun rumahnya sendiri, tetapi mereka membangun egonya sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong. Dan ini adalah gambaran dari kelemahan kita. Kita seringkali makanya ada istilah kemarau 1 tahun terhapus karena hujan sehari. Saudara perhatikan, kadang-kadang bukan hanya dengan Tuhan kita, dengan orang saja. Kita sudah berbuat baik 10 hari, 20 hari, mungkin selama ini baik. 1 kali berbuat jahat saja, 1 kali melakukan kesalahan saja, yang paling diingat yang mana? Yang baiknya apa yang salahnya? Salah, iya kan? Yang paling diingat yang salahnya. Dan itu yang disebutin terus. Semakin disebutin kesalahannya, kita semakin gak suka sama orang itu. Semakin disebutin, semakin gak suka. Begitu lihat orangnya, jangan-jangan senyum. Mau ketemu saja dia sudah pergi. Itu manusia. Dan itu yang terjadi, dicatat di dalam Alkitab. Ini yang Paulus rasakan, dan ini menjadi kebagian dari hidup kita. Sadar atau tidak sadar kita ini rentan. Di gereja saja kadang-kadang kita dengan yang satu mungkin lagi gak enak hati, mau deket saja tidak bisa. Sama-sama mau ibadah. Nah, manusia sering melupakan kebaikan, sering melupakan pertolongan, sering melupakan kemurahan dan kasih Tuhan. Bahkan sering kali kita lebih tahan di dalam penderitaan ketimbang kita lebih tahan di dalam kemakmuran dan kesenangan. Kalau dalam penderitaan kita doanya lebih kencang, tapi begitu makmur kita lupa berdoanya. Sudah, kenapa? Karena kita kadang lebih tahan itu. Daud itu coba, contohnya Daud, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, nyanyinya tuh luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia mantep. Tetapi dia ketika dia sudah menjadi raja, sudah aman di dalam kerajaannya, waktunya berperang raja-raja, Daud tidak perang. Ya kan, karena dia tidak perang, maka kemudian dia mendengar keheningan, gak ada orang, mulai ada kecipak-kecipuk. Ini siapa? Ditengok, kok ternyata ada yang sedang mandi. Ada yang sedang mandi, dia boleh tutup mata. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Ya Tuhan pasti tolong, dia harusnya pergi jauh seperti Yusuf. Tapi Tuhan tolong, dia balik lagi, lihat lagi. Lama-lama dia tertarik. Nah, saudara, pasnya di situ. Daud justru jatuh di dalam dosa ketika aman. Nah, inilah bahwa kasih Tuhan itu harus diserap,
Kasih Tuhan itu harus dinikmati setiap hari agar kita tidak mudah berpaling di dalam dosa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah mengorbankan. Kalau kita melihat kebaikan orang lain, tidak kesalahannya, maka kita akan melihat orang itu baik. Kalau sudah tidak baik melihat kesalahannya, orang itu senyum pasti dianggap salah, orang itu tertawa dianggap mentertawakan, orang pakaian rapi akan dianggap sok selebritis, orang dandan dianggap menor, nggak dandan dianggap melomprot. Saya perhatikan kenapa? Karena memang udah jelek. Nah, ini kejadian yang terjadi karena kita tidak mengalami takut. Kalau kita mengalami Tuhan, menikmati kasih-Nya, kita bisa berjemur gratis, kita bisa bergerak gratis. Kita tahu kalau kita sering berkeliling di rumah sakit, bisa begitu banyak melihat orang yang tidak berdaya, kita masih bisa berjalan, maka kita akan bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih betapa baiknya Engkau. Bisa merasakan asinnya garam, itu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menikmati berkat yang kita terima, kadang kita merasa itu kok sedikit sekali, karena kita punya pembanding yang lain yang lebih besar dari kita. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang lain, orang yang ada di sana, kita akan melihat, aduh kayak bersyukur ya. Berjalan di Nusa Kambangan, LP begitu banyak dari ujung sampai ujung. Ada yang udah dibebaskan, namanya sedang menikmati proses asimilasi. Tetapi apakah kita nyaman di sana? Kenapa? Karena ada pos polisi dijaga di laut, mau kemana? Ada yang di Pasir Putih. Di sana memang segalanya ada. Mereka kaya-kaya tapi nggak bisa beli apa-apa. Mau ke diskotik nggak bisa, mau makan enak nggak bisa, mau beli pizza nggak bisa. Apalagi nonton bioskop. Saudara perhatikan, dia bisa. Kita masih bersyukur bisa tertawa di sini. Saudara, mari kasih-Nya menjumpai kita sebagai orang yang jatuh di dalam dosa dan mengangkat kita ke tempat Ia berada. Di mana aku berada, kata Tuhan, di situ pun engkau akan berada. Itulah yang membuat kita bersyukur bahwa kasih Tuhan menjamah kita. Kasih Tuhan mengubah sifat hakiki kita yang cenderung berbuat dosa menjadi sifat hakikinya Allah yang selalu rindu di dalam kekudusan. Manusia rentan di dalam dosa, dalam keadaan kita yang penuh dosa, tetapi kasih-Nya memberikan kesempatan kepada kita untuk memandang kasih Allah, memandang kebaikan Tuhan, sehingga kita punya pengharapan yang luar biasa. Kondisi apapun hari ini yang kita hadapi, Tuhan tetap mempersiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, bagaimana reaksi terhadap dosa? Saudara, kebanyakan dari kita adalah bahwa kita gampang menyalahkan orang. Lebih gampang menyalahkan orang lain, menunjuk kesalahan orang lain. Ketika saya membaca kisah ini, saya sebagai jemaat atau sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya seringkali terharu banget. Kenapa? Bagaimana Ezra menyikapi kondisi keadaan. Ketika saya suruh memilih antara jemaat dengan keluarga, saya diperhadapkan kepada dilema bahwa keluarga dengan jemaat. Tapi dalam kondisi seperti itu harus mengambil keputusan. Akhirnya dengan berat hati saya bilang, saya pilih jemaat. Berarti dengan kondisi lain bahwa saya harus terputus dengan keluarga. Ada satu tanggung jawab. Kenapa? Karena saya bilang jemaat itu adalah bagian dari kehidupan saya, punya tanggung jawab kepada Tuhan. Meskipun harus terpisah sampai hari ini, tapi itu sebuah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai gembala. Dan Ezra mengalami hal yang sama, mendengar pemimpinnya, mendengar umatnya berbuat dosa. Yang pertama dilakukan oleh Ezra adalah mengoyakkan pakaiannya, mencabut rambut kepalanya dan janggutnya. Rambut kepala orang Yahudi, imam itu di sini ada panjang di sini. Sininya panjang, janggutnya bukan janggut kayak saya begini, penuh sampai ke sini, panjang. Bajunya juga mesti ada rumbainya sebagai imam. Tapi Ezra menyobek bajunya itu, dan baju itu adalah menggambarkan tentang kebenarannya. Ezra kan tidak ikut berbuat dosa,
Ezra kan tidak ikut melakukan perkawinan campur. Ezra kan dia tetap hidup di dalam kekudusan. Dia tidak mengumbar keinginannya. Tetapi begitu melihat umatnya berdosa, dia mencabik bajunya. Artinya kebenarannya, mencabik kebenarannya sendiri. Dan tidak berusaha untuk membenarkan dirinya. Penyakit kita hari ini adalah membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Coba sekarang yang salah itu kan selalu di pemerintahan, ya pemerintah yang salah. Padahal kalau pemerintah mau benar, negara ini mau berdiri, tidak bisa negaranya saja yang bekerja. Tapi dari mulai pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pendukuhan, RT, sampai pemerintahan di dalam keluarga. Memimpin dirinya sendiri lalu kemudian bergeser kepada yang lebih luas. Orang tidak sadar. Nah, di dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kita jujur bahwa penyakit yang paling berbahaya ini adalah gampang menyalahkan orang lain dan lupa akan bahwa dirinya sendiri orang yang sudah berbuat salah. Yesus pernah memberikan contoh yang luar biasa. Barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah, silakan melempar lebih dulu. Ada orang yang datang kepada Yesus. Alkitab mencatat orang yang terkenal, super perempuan pendosa. Semua orang melihat. Apakah engkau tidak tahu perempuan itu? Yesus bilang, aku datang, tapi engkau sebagai tuan rumah tidak menyiapkan air untuk membasuh kakiku. Tapi lihat perempuan ini, dia membasuh dari mulai kepala, meminyaki kakiku dengan minyak yang mahal, dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut yang panjang itu gambaran dari mahkotanya yang dia banggakan. Dia merendahkan diri untuk ngepel kakinya Yesus. Artinya dia menganggap di hadapan Tuhan egonya tidak berharga sama sekali. Tetapi dia merasa berharga di hadapan Tuhan ketika dia mampu memberikan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Ezra. Mencabik kebenarannya sendiri. Dengan satu pemahaman tentu Ezra belajar dari dalam kitab Yesaya bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lara. Kalau kita diperhadapkan kepada Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Yosua itu dituduh oleh iblis, kamu berbuat dosa, kamu berbuat dosa. Yesus datang ke Samaria. Harusnya Yesus belok, tapi Yesus tegak lurus ketika dia mau ke Galilea. Dia lewat Samaria hanya mau bertemu dengan perempuan yang berbuat dosa, yang tidak bergaul dengan orang lain. Tetapi perempuan itu menjadi orang yang luar biasa. Dia diselamatkan, dan bukan hanya dia yang diselamatkan, tetapi seluruh kampungnya juga diselamatkan. Ini yang luar biasa. Yang kedua, Ezra, kalau kita bicara rambut, tepi kepala, dan janggut, itu menurut adat Yahudi tidak boleh dicukur sebagai seorang imam. Nggak boleh dicukur, kenapa? Sebab jika dicukur maka itu tanda berkabung. Berkabung itu berduka, berkabung itu sedih, empati. Kita belajar, apakah kita juga sedih ketika melihat saudara kita, melihat orang yang ada di antara kita, sudah lama mungkin tidak datang dan dia jatuh dalam dosa. Yang ada kita juga sering mentertawakan dan menunjuk kesalahannya. Bukankah tubuh ini terdiri dari berbagai macam-macam anggota? Bahkan yang paling buruk menurut manusia justru itu, yang kadang justru paling dilindungi oleh manusia. Dan itu yang paling penting. Jari saja yang suka dipakai cincin itu kan jari manis. Padahal jari manis itu adalah jari yang paling lemah sendiri. Yang lain bisa berdiri, yang ini bisa berdiri, yang ini bisa berdiri, yang ini bisa berdiri. Jari manis tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia harus beramai-ramai. Ya apalagi jempol. Jempol itu bebas kemana-mana. Dia bilang seperti orang jomblo. Jempol itu bebas pergi ke mana-mana. Saudara perhatikan, ini kita yang lemah. Makanya kita seringkali merasa kubu. Kalau kita kakinya yang sakit, maka air matanya yang dari matanya yang keluar air, mulutnya yang adu. Nggak pernah kakinya sakit lalu kakinya bilang aduh, nggak pernah kan? Mesti mulutnya yang adu. Begitu dicubit, aduh kulitku. Berarti ada aku pemilik kulit itu yang tidak terima tubuhnya disakiti. Nah kalau akunya pergi, maka mau digoyang-goyang pun tidak akan masalah. Saudara, itu
Nah saudara, itulah makanya sedang berkabung. Ayo kita berkabung gak buat bangsa kita? Berkabung gak buat lingkungan di kita? Mendoakan gak? Ezra merasa sedih luar biasa karena dia melihat sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Dia tidak dihormati, namun dia bukan karena tidak dihormati, tapi karena dia melihat betapa mudahnya orang itu berpaling. Yang kedua, berlutut, artinya meredahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dia tidak langsung meminta ampun, tetapi dia tidak langsung memintakan ampun, tetapi dia meminta ampun. Itu kan yang Tuhan mau. Ampunilah mereka seperti saya mengampuni mereka. Jadi kita minta ampun dulu, baru kemudian memintakan ampun. Sekarang kan selalu lebih mudah memintakan ampun bagi orang lain. Dia lupa bahwa dia sendirinya berdosa. Yang ketiga, menadahkan tangan kepada Tuhan dan memohon seolah-olah memohon pengampunannya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ezra memakai kata ganti kami. Kami berdosa, kami minta ampun. Itu berarti Ezra mengakui bahwa dia termasuk dari orang yang berdosa itu. Dia tidak merasa diri paling benar, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa diri paling suci, bahwa orang lain saja yang berdosa. Yang ada di sekitar kita berdosa berarti itu memang kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena hidup kita berarti tidak berdampak bagi orang itu. Itulah makanya Ezra meminta ampun dulu kepada Tuhan sampai kemudian dia memintakan ampun. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa malu di hadapan Tuhan karena saudara kita berdosa? Sering kita malu di hadapan orang, tapi kita tidak malu di hadapan Tuhan. Perasaan senasib, sepenanggungan sebagai satu tubuh Kristus. Yang ketiga, kasih Allah lebih besar. Saudara, sekalipun manusia sudah berdosa, namun Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperoleh belas kasih-Nya, untuk mengalami kasih-Nya. Kenapa? Karena Ia sendiri adalah kasih. Maka apapun yang dikerjakannya pasti merupakan pernyataan kasih-Nya. Apapun yang dikerjakannya pasti merupakan satu tujuan kasih-Nya. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Bukan manusia yang hebat yang tidak berdosa, tapi karena begitu besar kasih-Nya yang membuat Dia kemudian mau turun ke dalam dunia ini supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Alkitab memberikan banyak contoh, perumpamaan anak yang hilang. Itu satu gambaran yang Yesus sedang ceritakan tentang kasih Bapa. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang bangkrut, yang jatuh, tidak bisa terselesaikan kalau dia mau datang kepada Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lazarus yang sudah mati 4 hari dan berbau busuk, begitu datang kepada Yesus, maka kemudian pintu terbuka, Lazarus bisa bangkit kembali. Anak bungsu yang dosanya begitu besar, Alkitab mencatat, begitu sampai ke rumahnya, dia berpikir bahwa aku akan menjadi salah seorang dari budak-budaknya, dari pegawai-pegawainya. Tapi ketika dia sampai di depan rumahnya, masih jauh di halamannya, bapaknya sudah lari menyongsong dia, memulihkan dia, memulihkan kehidupannya. Ada pelukan yang mesra dari bapaknya sebagai pengakuan yang begitu luar biasa. Dosamu besar anakku, tetapi kasihku lebih besar daripada dosamu. Dia sedang mengakui, kau memang sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, tapi aku sanggup memulihkannya. Maka pada hari itu juga dia diberikan jubah yang pengakuan anaknya, diberikan sepatunya, diberikan cincinnya, yang pada hari itu juga dia dipulihkan dengan luar biasa, memiliki hak milik yang dimiliki oleh bapaknya kembali. Saudara, itulah makanya Paulus contoh nyata juga menjelaskan bagaimana kasih Allah yang begitu hebat.
Dan orang yang disalib di depan samping Yesus, itu juga gambaran bahwa tidak ada yang tempat atau yang terlambat ketika kita mau datang kepada Tuhan. Meskipun mungkin menurut orang sudah terlambat, kalau kita mau datang, Tuhan sanggup pulihkan dengan luar biasa. Kasih Tuhan menaklukkan Saulus, berlari menyambut anak yang bungsu, mendatangi perempuan yang penuh dengan dosa, dan memberikan manusia penuh pengharapan kembali. Maka kasih Tuhan juga memang selalu memberikan pengharapan kepada kita. Dan sebagaimana selanjutnya, yang terakhir adalah mari menghadap hadirat Tuhan dengan apa adanya kita. Kita mau belajar menghadap Tuhan bukan dengan mengada-ada, tapi menghadap Tuhan dengan apa adanya kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menghadap apa adanya, sebagaimana Ezra menghadap dengan umatnya berkata, lihat kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan. Saudara, Ezra dalam keadaan merasa dirinya bagian dari dosa saudara-saudaranya, semua dia bawa ke situ menghadap hadirat Allah. Tuhan tidak hanya melihat ritual dari sebuah ibadah, tetapi Tuhan jauh melihat ke dalam hati, penyesalan, pertobatan, pengakuan kejujuran bahwa dia berbuat dosa. Dia datang apa adanya dalam keadaan berdosa, yang membuat Tuhan tidak menghukum Ezra dan teman-temannya. Hana datang dengan pergumulannya, Hana datang dengan kesulitan, kesakitan hatinya. Dia hancur hati datang kepada Allah. Dia menceritakan dengan perkataan yang tidak terucapkan kepada Bapa Saudara. Dan Tuhan dengar doa Hana. Eli bilang, tahun depan pada saat yang sama engkau datang ke sini, engkau sudah mempunyai anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak orang berpikir, saya belum mau ke gereja atau menerima Yesus. Kenapa? Sebab saya masih berdosa. Ini kan jawaban yang kelihatannya rohani. Aduh, saya belum bisa, tidak layak, belum layak untuk melayani, belum layak untuk aktif, belum layak untuk beribadah. Kenapa? Saya masih banyak berbuat dosa. Saudara, kapan kita mau pulih? Kapan kita mau diterima? Kapan kita mau bangkit kalau kita tidak melangkah lebih dulu? Bukankah yang bisa mengubahkan hidup kita ini siapa? Roh Kudus. Kita capek kalau dengan kekuatan kita hidup benar, tidak bisa. Berjuang untuk hidup benar itu tidak sulit kok, tidak bisa. Kenapa? Paulus aja yang hebat nggak bisa. Tapi firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita, Dia yang akan mengubahkan. Sehingga yang tadinya menghasilkan buah daging, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka yang kita hasilkan adalah buah roh. Jadi kalau kita ingin berubah, jangan nunggu berubah dulu. Bisa-bisa berubahnya pakai topeng karena ada sesuatu lalu berubah. Tapi harus masuk dulu, Tuhan akan ubahkan. Siapa yang membentuk Mephiboset itu dalam ketakutannya, dia lari semakin jauh. Dia pincang ketakutan, terus pergi sampai tempat tinggal di tempat yang bernama Lodebar, tempat yang kering, tempat yang gersang, tempat yang penuh dengan ketakutan. Tapi begitu dia datang kepada Daud, dia melangkah pergi. Awalnya mungkin habislah saya mau dibunuh, tapi tindakan iman Mephiboset untuk menghadap Daud adalah satu tindakan yang membuat dia dipulihkan jiwanya, dipulihkan keadaannya, dipulihkan semuanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan ini adalah kalau ada orang yang merasa tertuduh terus, itu bukan konsep Tuhan, itu konsep iblis yang membuat kita akan terus tertuduh. Sebagaimana kalau kita baca Zakaria 3 ayat 1, imam besar Yosua dihadapkan, didakwa oleh iblis di hadapan malaikat Tuhan. Kenapa? Karena kesalahan anaknya, kesalahan ininya. Saya sering merasakan itu. Ada pendakwa-pendakwa, kamu gak layak, kamu begini. Saya tetap mau berangkat melayani. Kenapa? Sebab yang memanggil, yang melayakkan itu Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Ezra mempunyai keberanian untuk menghadap hadiratnya meskipun ia dan seluruh Israel sudah berdosa. Demikian juga Daud. Dia rela untuk menghadap. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 32, Daud menceritakan, dan dosaku kuceritakan kepada Tuhan. Kita malu menceritakan dosa kepada Tuhan. Lebih
mampu menceritakan dosa kepada orang lain. Cerita di hadapan Tuhan, dan Tuhan memulihkan Daud. Kenapa? Karena dia menceritakannya. Iblis akan bilang, kalau engkau terbuka engkau malu. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau terbuka, iblis yang akan dipermalukan. Kasih Tuhan memberikan pengharapan akan yang kemudian yang akan berdampak kepada pemulihan secara holistik, secara keseluruhan. Saudara perhatikan, Yesus pertama kali dia bilang begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita tidak sakit fisik, tapi tidak sakit dalam kehidupan rohaninya. Yang seperti itulah yang butuh Tuhan. Yang Tuhan bilang, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku memanggil, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa yang berdosa? Semua. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara perhatikan, kalau kita merasa diri benar, berarti firman Tuhan gak ada dalam hidup kita. Kalau kita berkata saya tidak pernah berbuat dosa, berarti firman Allah gak ada dalam hidup kita. Semua kita ini berdosa. Kita ini bisa datang menghampiri hadirat Allah itu karena kebaikan Tuhan saja. Itulah makanya kita akan mencoba belajar di hari-hari mendatang tentang doa Bapa kami. Bagaimana ada doa yang benar, bagaimana ada doa yang tidak benar. Saudara, dan yang terakhir firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan, umatku yang atasnya namaku disebut adalah orang yang sudah mau datang kepada Tuhan, orang yang sudah mau menyembah Tuhan, orang yang sudah mau memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada janji firman Tuhan, maka aku akan mendengar mereka, doa mereka dari surga, dan mengampuni dosa mereka. Yang terakhir katakan, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Mari hari ini kita belajar, sehebat apapun yang pergumulan kita hari ini. Nuh dulu 5 bulan lebih ada di kapal, 20 tahun dia khotbah, 5 bulan terombang-ambingkan di bahteranya. Kita baru 5 bulan juga menghadapi pandemi ini, iya kan? Rasanya sudah ada yang bilang, aduh Pak, aku kangen ibadah, kapan ada ibadah? Begitu sudah dibuka ibadah, aduh nanti Pak, masih berbahaya, ya kan? Besok udahlah, besok Pak lagi, besoknya sampai kapan? Saudara, mari Tuhan udah membukakan kepada kita. Ayo kita berjalan belajar. Kalau kita berbalik, kata Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. 5 bulan yang kita lewati selama kita tidak bisa bekerja tidak akan pernah sia-sia kalau kita mendatang kepada Tuhan. Orang Mesir 400 tahun dijajah, tapi begitu pulang Tuhan genapi semua, mereka cukupkan semua. Orang Israel yang 70 tahun ditawan di Babilonia, tetapi begitu pulang dari Babilonia, semua kebutuhannya ditopang. Siapa yang menggerakkan? Alkitab mencatat, dan Tuhan menggerakkan hati Kores. Apakah tidak mungkin juga ketika kita terus melakukan sesuatu yang sama, Tuhan akan menggerakkan banyak orang untuk menolong, memberkati, menopang kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau alasan ku hidup. Tiada satupun dapat ku andalkan, semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Karena cinta-Mu, ini hidupku, pimpin
memiliki Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kalau kami merenungkan di dalam perjalanan hidup kami seringkali tidak bisa menjaga mulut kami tidak bisa menjaga mata kami tidak bisa menjaga telinga, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Tapi kalau hari ini kami ada dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan menikmati firman-Mu Tuhan, kami dengan iman berkata, ini semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang akan memberikan pengharapan kepada kami, yang membuat kami dipulihkan, kami memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan yang Allah janjikan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan selama 5 bulan kami berada dalam pandemi ini, kesetiaan kami kepadamu, kami percaya Engkau yang berkata jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka kami tidak akan pernah kehilangan upahnya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat jauh ke kedalaman hati kami. Kami yang berdosa mau datang kepadamu. Kami mau berdosa, mau mengakui semua kelemahan kami hari ini. Tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami sadar kami tidak mampu berjalan dengan kebenaran tanpa Roh Kudus menuntun kami. Pimpin rumah tangga kami, pimpin usaha kami, pimpin pekerjaan kami, supaya dimanapun kami berada, kami menggenapi firman bahwa kamu adalah surat pujian yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Kami harta kesayangan Tuhan yang mampu mencerminkan bagaimana kasih Allah nyata. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami melepaskan shalom bagi bangsa kami, melepaskan shalom bagi kota kami, melepaskan shalom bagi lingkungan kami. Ada damai, ada keberkatan bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami bila kami mau belajar mengampuni orang-orang yang ada sekeliling kami, dan lebih orang-orang yang ada dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam lingkungan gereja kami. Kami belajar untuk ikut merasakan sebagaimana Esra. Dia tidak menunjuk, tetapi dia mengakui, aku yang kurang. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya ketika kami berbalik, kami merendahkan diri, kami sungguh percaya Tuhan mengampuni dosa kami dan Tuhan pasti memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita akan berjumpa nanti hari Rabu pada waktu ibadah persetia jam 19. Besok juga bisa ikut lihat di Facebook juga. Ada kolom budaya masuk seri kelima di bulan Agustus ini. Tuhan memberkati.
Haleluya.